Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Salam sehat, sukacita pada hari ini di Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021 ini. Saya berada di Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Korintus Raffles Hills Cibubur, Depok. Kita akan mengikuti pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Sinode Gereja Misi Injili Indonesia. Selamat beribadah. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristen di seluruh Indonesia, marilah kita mulai ibadah pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021 dengan doa bersama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami menaikkan syukur karena Engkau mengundang kami untuk beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini melalui Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami berdoa Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Pemirsa mimbar Kristen dan umat Kristen di seluruh Indonesia yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema khotbah pada mimbar Kristen hari ini, Minggu 21 Februari 2021 adalah Yesus Kristus, sumber kekuatan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Tema ini didasarkan pada pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Marilah kita membaca Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Pemirsa mimbar Kristen dan umat Kristen di seluruh Indonesia, kita semua mengalami dampak dari COVID-19. Dan banyak dari kita yang sudah mendengar bahwa dalam menghadapi COVID-19, kita perlu melakukan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Wajib aman, kita harus selalu memakai masker secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu menjaga jarak, membatasi mobilisasi, dan menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan kerumunan. Wajib imun, kita harus berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, tidur cukup supaya kita kuat. Bagaimana dengan wajib iman? Wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 10, "Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya." Karena itu, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita? Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 yang sudah kita baca, tentu tidaklah asing bagi kita umat Kristiani. Kita sudah sering membaca dan mendengarkan khotbah dari firman Tuhan ini. Namun pada kesempatan ini, kita kembali membaca, kita kembali memperhatikan serta merenungkan firman Tuhan ini. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para muridnya adalah ranting-rantingnya.
Sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting-ranting. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus. Kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini, terutama dampak dari COVID-19 ini, kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus, sumber kekuatan kita. Ranting-ranting hanya mendapat kekuatan untuk hidup dari pokok anggur. Demikian juga kita hanya mendapat kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 1 sampai 5 dari bacaan ini menekankan bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat dan tertanam pada pokok anggur, demikian juga kita tidak dapat berbuah jikalau tidak kokoh tinggal tetap di dalam Yesus Kristus atau bersekutu erat dengan Dia, sumber kehidupan dan kekuatan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tinggal tetap di dalam Dia, sumber kekuatan kita, supaya kita berbuah banyak. Istilah berbuah banyak disebutkan di ayat 5 dan ayat 8. Di ayat 8 disebutkan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya, Bapa menghendaki kita, para pengikut Kristus, supaya berbuah banyak. Di ayat-ayat selanjutnya, ayat 9 sampai 17, disebutkan mengenai buah-buah rohani yang dimaksudkan, yakni sukacita di dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sesuai perintah Tuhan. Para pemirsa mimbar Kristen dimanapun berada, di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat memerlukan sukacita di dalam kasih Kristus. Dan di ayat 11 Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita yang kita perlukan di masa pandemi ini, karena Dialah sumber kekuatan kita. Selanjutnya kita membaca mengenai buah kasih, saling mengasihi. Mulai ayat 9 sampai 17 disebutkan mengenai saling mengasihi. Saling mengasihi sebagai wujud ketaatan kita kepada perintah Yesus Kristus. Di ayat 17 Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Betapa kita memerlukan atau membutuhkan buah kasih, saling mengasihi di masa pandemi COVID-19 ini. Para pemirsa mimbar Kristen ini wajib aman, pakai masker secara tepat, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilisasi, menjauhi kerumunan. Semuanya itu dengan mudah kita dapat jalankan jika kita meningkatkan wajib iman. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang terwujud, yang nyata di dalam hubungan erat dengan Dia, akan membuahkan sukacita di dalam kasih Tuhan dan kasih kepada sesama berdasarkan ketaatan pada perintahnya. Tetapi mungkin kita bertanya, bagaimana supaya kita berbuah banyak? Bagaimana supaya kita tetap memiliki sukacita dan tetap saling mengasihi secara terus-menerus? Ayat 7 bacaan kita memberi jawabannya. Di ayat 7 Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Perkataan Tuhan Yesus ini menekankan bahwa jika kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, bersekutu erat dengan Dia, sumber kekuatan kita, dan jika firman-Nya tetap tinggal di dalam kita, maka kita akan selalu berdoa sesuai kehendak Bapa, yaitu berdoa supaya berbuah banyak untuk memuliakan Bapa. Perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 ini mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Dia yang adalah sumber kekuatan kita. Misalnya, ibadah minggu kita, meskipun secara online, kita harus ikuti dengan sungguh-sungguh. Kita harus semakin tekun berdoa dan semakin erat bersekutu dengan Dia. Perkataan Tuhan Yesus ini juga mendorong kita untuk selalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Dan tidak hanya membaca, kita juga menaati perintah-perintahnya. Pemirsa Mimbar Kristen dan semua umat Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita melakukan 3 wajib yang dimulai dengan wajib iman, supaya kita didorong untuk melakukan wajib aman dan wajib imun. Marilah kita mengevaluasi diri kita. Sekuat apakah, sedalam apakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dalam kesulitan dan penderitaan, termasuk menghadapi dampak dari COVID-19. Yesus Kristus adalah Immanuel. Matius 1 ayat 23. Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam kehidupan kita, menghadapi kesulitan, tantangan, menghadapi COVID-19 ini. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Matius 28 ayat 20 bagian akhir. Marilah kita terus beriman hanya kepadanya, selalu bersekutu dengan Dia dengan erat, bersandar dan menyerahkan diri kita hanya kepadanya, Yesus Kristus, sumber kekuatan kita, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Mimbar Kristen dimanapun berada, marilah kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Kami mohon Engkau memberkati dan melindungi negara dan bangsa kami dari segala kejahatan. Kami berdoa untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin dalam memimpin pemerintahan kami. Berikan hikmat dan lindungilah mereka dalam menjalankan tugas. Kami berdoa untuk Menteri Agama Indonesia Bapak Yakut Khalil Koamas dan Wakil Menteri Agama Bapak Dr. Andes Haji Sainut Tauhid Saadi MC. Tuhan memberkati Bapak Menteri kami dan Wakil Menteri dalam membimbing semua agama di Indonesia. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MC. Sebagai orang tua dari umat Kristen di Indonesia, kami berdoa Tuhan memberkati dan melindungi hamba-Mu ini dalam menjalankan tugas.
berikan hikmat daripadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua staf dari Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Tuhan berkati hamba-hambamu ini dalam tugas mereka, baik di pusat maupun di provinsi dan di daerah dan kota. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk semua umat Kristen dan pemirsa Mimbar Kristen, khususnya yang menghadapi tantangan karena bencana dan juga COVID-19 yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan pendidikan anak-anak. Mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong anak-anak-Mu ini dalam menghadapi kesulitan ini. Engkau memberikan solusi, jalan keluar, menggerakkan banyak orang untuk membantu. Ini doa kami Bapa. Dan doa kami ini kami landaskan hanya dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di tempat kudus
Para pemirsa Mimbar Kristen, marilah kita menerima doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai para pemirsa Mimbar Kristen dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi hari Minggu, tanggal 21 Februari tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi, Ketua Umum Sinode Gereja Misi Injili Indonesia, dan juga puji-pujian yang sudah dibawakan. Biarlah pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam setiap langkah kehidupan kita untuk kita memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. 5M kita terapkan sama seperti Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Korintus Rafael Hills ini, dan bersama Pendeta Gembala Bapak Pendeta Dr. Diki Ngeriatan yang telah menyiapkan gerejanya dipakai dengan menerapkan menjaga jarak antar jemaat dan juga selalu menggunakan masker dengan benar, dan gereja telah menyiapkan hand sanitizer untuk digunakan untuk mencuci tangan, dan juga mari kita membatasi mobilitas, interaksi, dan juga menjauhi kerumunan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mengunjungi website kami, YouTube kami, dan Instagram kami. Dukungan saudara dalam pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, subscribe, like, dan juga komentar saudara menjadi penyemangat bagi kami untuk terus melayani. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan ada pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.